Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Elva Lailatul Khairiah, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wolisongo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25031171081. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Narukan pada kelas 4 dengan tema menyambut usia balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ayo, Muklis. Syabrak, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku kepandaian ilmu yang bermanfaat. Amin. Selesai. Ya, terima kasih. Semoga dengan berdoa sebelum belajar kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita tadarus Al-Quran dulu ya, dengan membaca surah An-Nas. Oke? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah kita sudah tadarus Al-Qur'an. Setelah itu mari kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia,
bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum memulai pelajaran, Ibu Guru absen dulu ya untuk memeriksa kehadiran kalian. Ada Muhammad, Aisyah Muna, ya, Adelia Noviansyah, Dinda Nuraina, Eka Fauzia, Fahrul Mahasin, Fathah Rahmatika, Kaisa Adiba, Muklis Nur Alim, Najwa Akil, Naila Nur Aisyah, Rifki Asmi, Najma Yumna, Rifaqatul Wafirah. Oke, alhamdulillah hari ini masuk semua ya anak-anak. Baik, kalian pasti ingin tahu ya kenapa Bu Guru kok menanyakan kalian subuh atau tidak. Nah, Bu Guru ingin mengetahui seberapa giatnya kalian dalam beribadah. Nggih. Alhamdulillah sebagian besar dari anak-anak kelas 4 sudah melaksanakan sholat subuh. Dan yang belum, nanti semoga besoknya tambah giat lagi ya untuk rajin beribadah. Nah, anak-anak sudah siapkah kalian untuk memulai pelajaran hari ini? Siap. Untuk cek kerapian, coba lihat, Bu Guru lihat semuanya pakaiannya rapi-rapi tidak? Pakai ikat pinggang enggak? Pakai kaos kaki, sepatu semuanya? Alhamdulillah rapi semua. Nah, untuk mengecek kesiapan kalian, Bu Guru mau memberi ini namanya papan emoticon. Nah, nanti kalian maju untuk mengetahui seberapa semangatnya kalian untuk memulai pelajaran hari ini ya. Nah, nanti ada emoticon senang, ada kagum dan sedih. Oke? Dimulai dari anak laki-laki dulu. Boleh maju anak laki-laki, silakan. Ayo. Nah, dimasukkan. Oke. Ayo, Fadul. Udah duduk kembali. Oke, enggak apa-apa. Oke, nah, sebagian anak laki-laki alhamdulillah senang dan kagum. Nah, ada satu nih yang kagum. Kenapa kagum? Kagum dengan Bu Guru ya? Nah, oke, terima kasih. Sekarang giliran yang anak perempuan. Silahkan maju. Ayo, jangan rebutan. Satu-satu giliran. Ayo. Langsung duduk ya. Langsung duduk.
Oke, untuk anak-anak perempuan juga alhamdulillah semuanya perasaannya hari ini senang ya. Ada juga yang kagum. Oke, alhamdulillah semangatnya luar biasa. Selanjutnya untuk menambah semangat kita, mari kita tepuk fokus dulu yuk. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, lanjutnya kita akan melihat video. Nah, yang bisa membangkitkan semangat kita untuk beribadah. Ya. Coba diperhatikan. Nah anak-anak, setelah kita saksikan video tentang sholat, semoga bisa menambah giat kalian untuk beribadah ya. Jadi ibadah sholat itu tidak perlu menunggu besok nanti kalau aku sudah dewasa. Tapi harus dilatih mulai sejak kecil ya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang menyambut usia balik. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, ada yang masih ingat enggak tentang pelajaran lalu? Saya iya Najma, pelajaran tentang apa, Ma? Tentang keragaman. Oke. Lalu ada yang masih ingat keragaman itu apa? Eka, apa? Oke, keragaman adalah apa Eka? Perbedaan yang ada di sekitar kita. Lalu apa yang bisa dikaitkan pelajaran lalu dengan pelajaran hari ini tentang balik? Nah, keberagaman itu tentang perbedaan. Perbedaan individu, ya. Individu berasal dari latar belakang yang berbeda. Nah, dan juga memiliki pengalaman yang unik. Nanti juga mengetahui adanya perbedaan selama kalian masa anak-anak menuju masa dewasa, menuju masa tua, nanti itu juga mengalami perbedaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian balik. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik. Yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan kewajiban setelah usia balik. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan larangan bagi orang yang berhadas besar. Oke. Nah, di kelas 4 ini, Bu Guru mau tanya, apakah ada yang sudah balik? Ada yang sudah, ada yang belum. Coba yang sudah. Kenapa kok bilang sudah? Coba Bu Guru tanya. Memangnya apa sih tanda-tandanya yang sudah itu? Ayo, nanti kita pelajari ya. Kita pelajari apa saja tanda-tanda usia balik. Oke. Coba perhatikan gambar di depan. Nah, pernahkah kalian berpikir apakah manusia itu tumbuh? Nah, ya, betul sekali. Semua manusia pasti akan mengalami yang namanya masa pertumbuhan. Lalu, berada di fase manakah kamu sekarang? Anak-anak. Apakah masih bayi, anak-anak, dewasa, atau sudah tua? Anak-anak ya. Nah, nanti kita cari tahu. Berapa umur kamu sekarang? 9 tahun. Lalu perkembangan apa saja yang terjadi pada tubuhmu?
Sejak mulai kamu kecil sampai sekarang kelas 4. Nanti kita cari tahu ya. Nah, kenapa kita belajar tentang perkembangan usia balik? Ini sangat penting. Ya, karena sangat berhubungan dengan diwajibkannya syariat pada usia balik. Ada yang tahu apa itu balik? Najma? Dewasa. Oke. Baik. Balik artinya adalah dewasa. Oke, boleh. Dalam bahasa Arab, balik memiliki arti kata Nah, maksudnya sampai di mana? Nah, sampai pada tahap kedewasaan. Oke. Lalu, apa saja tanda-tanda balik? Nah, mari kita tonton video berikut ini ya. Tanda-tanda balik atau dewasa dalam pandangan ilmu biologi. Sahabat soleh, kamu telah mempelajari tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana pandangan ilmu biologi tentang tanda-tanda remaja yang memasuki masa puber atau masa balik. Tahukah kalian ilmu biologi? Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Ayo, kita mengenal masa puber atau masa balik melalui tanda-tandanya dalam pandangan ilmu biologi. Yang pertama, tanda bagi anak laki-laki. Perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang laki-laki remaja. Tahukah kalian, laki-laki memiliki hormon testosteron. Nah, hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik pada laki-laki diantaranya wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, atau jambang, tumbuh rambut alat kelamin dan ketiak, badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh jakun, dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar. Adanya perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Tanda masa puber bagi perempuan. Amati gambar anak perempuan berikut. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Di antaranya, pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak, kulit perempuan jadi lebih halus, pertumbuhan badan bertambah cepat. Kemudian perempuan mengalami menstruasi atau haid. Haid atau menstruasi adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid atau menstruasi biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi, jika kalian telah memasuki remaja dan mengalami menstruasi, jangan takut ya, karena itu peristiwa biasa pada perempuan. Seringlah kamu berkonsultasi dengan ibu kamu. Perkembangan mental perempuan. Setelah dewasa, perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja, dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Setelah kita
kita tadi menonton video pembelajaran tentang tanda-tanda usia balik bagi perempuan dan laki-laki. Lalu larangan apa saja sih? Larangan apa saja bagi yang berhadas besar? Nah, hadas besar tadi itu yang dimaksud saat laki-laki mimpi basah dan yang perempuan yaitu mengalami haid atau menstruasi. Nah, larangan apa saja? Yang pertama yaitu tidak boleh beribadah sholat. Yang kedua, tidak boleh baca Al-Quran. Dan yang selanjutnya, tidak boleh berpuasa. Lalu, bagaimana Bu kok dilarang itu? Kok nggak boleh hadas besar, kok nggak boleh sholat, nggak boleh baca Al-Quran, nggak boleh puasa? Nah, nanti setelah itu kalau mau bersuci harus mandi wajib. Ya, itu nanti setelah berhadas besar diwajibkan untuk mandi, mandi wajib, mandi besar, ya. Lalu selanjutnya kewajiban setelah balik. Kewajiban setelah balik yang pertama yaitu harus sholat fardu. Ayo kelas 4 tadi yang tidak sholat subuh, tidak sholat fardu, sholat wajib tidak dilaksanakan. Mulai sekarang harus sholat fardu. Karena tadi Ibu lihat sudah banyak juga yang sudah balik. Jadi harus sholat, ya. Yang selanjutnya wajib puasa Ramadan, Lalu kewajiban apa lagi? Berbakti kepada orang tua. Yang selanjutnya menutup aurat, bagi perempuan pakai jilbab, ditutup auratnya. Aurat bagi perempuan itu mana saja? Seluruh badan kecuali telapak tangan dan muka, wajah, itu aurat bagi perempuan. Nah, kalau bagi laki-laki auratnya mana? Ada yang tahu? Antara lutut sampai pusar. Yang selanjutnya yaitu menuntut ilmu. Lalu dari materi ini, dari pengertian balik, tanda-tanda balik, larangan apa saja saat berhadas besar, dan kewajiban setelah usia balik, ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Nah, sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Yang selanjutnya, mari kita ice breaking dulu, oke? Tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu bagi anak pria dan wanita telah mimpi basah, bagi pria wanita keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari materi ini, Bu Guru akan memberi tugas, proyek untuk kalian semua, oke? Bu Guru akan membuat kelompok, ya. Nanti akan membagi kertas untuk proyek nanti, ya. Kelompok yang pertama nanti akan membahas tentang pengertian balik. Kelompok kedua nanti akan mencari tahu tentang
tanda balik. Kelompok 3, nah sini aja ya, enggak apa-apa ya. Kelompok 3 nanti mencari tahu tentang larangan. Larangan saat hadas besar. Dan kelompok 4, kewajiban apa saja yang harus dilakukan saat usia balik. Nah, anak-anak, sudah Bu Guru bagikan lembaran untuk membuat proyek hari ini. Kita sepakati tugas ini selesai dalam waktu 20 menit ya. Nah, nanti dikerjakan bersama kelompok kalian dan maju untuk presentasi di depan ya. Sudah paham semua? Oke. Iya. Kamu bawa gunting lagi enggak? Nah, ini. Berbakti kepada orang tua ini. Mentaati. Udah ditempel? Nah. Hah? Gak apa-apa, rapi udah, ini kan gini. Nah ini. Nanti jadi bisa dibuka. Ya, sebentar. Nanti presentasi waktunya tinggal 3 menit lagi, ayo. Udah cukup, ini saja. Lanjut, ya. Nomor 4, langsung 4. Langsung nomor 4-nya ditempel. Mana nomor 4-nya? Puasa ada diwajibkan berpuasa. Udah ya. Ayo, yang presentasi pertama kelompok 1. Silakan maju. Mari kita saksikan presentasi dari kelompok 1 tentang pengertian balik. Oke, silakan kelompok 1. Secara bahasa balik berasal dari bahasa Arab baligha yang artinya sampai. Secara istilah balik artinya telah sampai usia seorang pada kedewasaan. Mukallaf adalah orang yang dibebankan syariat Islam. Taklif adalah yang hal dibebankan kepada mukallaf. Apa itu balik? Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Balik diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai. Maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Sekarang mari kita saksikan presentasi dari kelompok 2, yaitu tentang tanda-tanda usia balik. Silakan kelompok 2. Tanda-tanda balik perempuan. Ya, tanda balik bagi perempuan apa itu? Yang pertama, Haid. Kedua, usia 15 tahun. Ketiga, suara menjadi lebih halus. Keempat, nafsu makan meningkat. Kelima, tumbuh rambut. Keenam, perasaan menjadi lebih sensitif. Oke, lalu yang selanjutnya tanda-tanda
Balik lagi, laki-laki. Laki-laki 1. Mimpi basah. 2. Usia 15 tahun. 3. Tumbuh rambut. 4. Tubuh bertambah besar. 5. Nafsu makan meningkat. 6. Suara menjadi lebih berat. Oke, nah ini yang dipresentasikan kelompok 2 yaitu tentang tanda-tanda balik ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan bisa duduk kembali. Oke anak-anak, selanjutnya kita saksikan presentasi dari kelompok 3. Mari silakan, yaitu tentang larangan bagi yang berhadas besar. Silakan kelompok 3. Larangan bagi yang berhadas besar, tidak diperbolehkan sholat wajib maupun sunnah. Larangan bagi yang berhadas Yang besar, keras Vina. tidak diperbolehkan membaca Al-Quran, tetapi boleh membaca lafal dalam Ya. Al-Quran dengan tujuan berzikir. Larangan bagi yang berhadas besar, tidak boleh menjalankan ibadah puasa Ramadan. Oke, demikian dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke anak-anak, selanjutnya mari kita saksikan penampilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang kewajiban setelah usia balik. Silakan kelompok 4. Sholat fardu. Setelah balik, seorang muslim wajib mendirikan sholat 5 waktu setiap hari. Puasa Ramadan, menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan buruk yang dimulai dari terbitnya fajar hingga matahari terbenam. Berbakti kepada orang tua, berbicara dengan sopan, tidak membentak, dan menjauhi ucapan kasar. Menutup aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi. Menuntut ilmu dimulai sejak balik, wajib menuntut ilmu. Oke, demikian dari kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Oke anak-anak, setelah kalian mengerjakan proyek hari ini, alhamdulillah kalian lebih paham ya apa itu balik, apa itu tanda-tanda balik, apa itu larangan saat berhadas besar, dan apa saja kewajiban setelah balik ya. Alhamdulillah semuanya sudah bisa mengetahui itu. Dan selanjutnya Bu Guru mau memberi pertanyaan, mengulas lagi materi tadi. Apa arti balik? Dewasa. Sebutkan tanda-tanda balik bagi perempuan, tulis. Yaitu apa? Tanda-tanda dewasa bagi perempuan: keluar darah haid. Larangan saat berhadas besar. Oke, lalu kewajiban apa? Ya, sholat fardu. Setelah tadi mengerjakan tugas kelompok, ini nanti ada soal selanjutnya yang disebut dengan asesmen sumatif. Nanti kalian kerjakan secara individu ya. Setelah kalian mendapatkan soal itu, kalian kerjakan dan nanti dikumpulkan jadi satu ya. Nah anak-anak, setelah tadi kita melihat video tanda-tanda balik, Bu Guru mau memberi tantangan kalian berupa toples balik ya. Ini ada pensil yang nanti harus kalian masukkan ke toples balik. Oke Mbak Caca, silakan ambil. Dibaca Mbak Caca. Kulit lebih halus, tanda-tanda perempuan atau laki-laki, ayo dimasukkan. Perempuan. Oke, silakan Muklis, maju. Diambil Muklis. Oke, apa Muklis? Mimpi basah, tanda-tanda bagi? Oke, siapa lagi yang mau maju? Mas Adam, silakan. Diambil Mas Adam. Dibaca Mas Adam.
besarnya pinggul dan payung. Oke, tanda-tanda bagi perempuan. Oke, sudah ya. Oke anak-anak, setelah pembelajaran ini, Ibu Guru mau mengevaluasi pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, alhamdulillah. Coba saya tanya Najma, kenapa kok menyenangkan? Bisa melihat kelompok. Oke, bisa lihat Chromebook. Ada lagi, kenapa menyenangkan, Vina? Bisa menggambar. Oke, alhamdulillah semuanya menyenangkan pembelajaran hari ini, Ge. Untuk agenda minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang apa? Ya, pembelajaran selanjutnya yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad. Kalian bisa membaca-baca dulu di rumah nanti nggih tentang hijrah Nabi Muhammad ya. Cukup sekian pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Bu Guru akhiri pelajaran hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.